Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal oli full sintetik. Ya, ketika penulis menyebut bahwa minyak goreng itu ya bisa masuk full sintetik juga ya. Ada yang protes ya, yang namanya oli grup 5 itu ada kok yang bukan sintetik. Nah, memang benar itu. Tapi ya kebanyakan orang tahu bahwa grup 5 itu termasuk sintetik juga, taunya itu ya. Jadi pengetahuan umum dengan ya pengetahuan yang spesifik. Jadi ceritanya kan Motor Oil Geek menyebut bahwa minyak goreng itu adalah grup 5, dan ternyata grup 5 ini merupakan macam-macam. Jadi semua yang nggak ada di grup 1, 2, 3, 4 itu masuk ke 5. Jadi oli aneh-aneh itu masuk ke grup 5. Nah, kalau dari klasifikasi oli sintetik itu adalah grup 4 atau grup 5. Ini kita tentu ngomong pengertian masa lalu ya. Ya, dan nggak secara keseluruhan. Kebanyakan ya ngomongnya. Jadi oli itu ada grup 1, grup 2, grup 3 yang zaman dulu ini disebut mineral. Terus kemudian ada grup 4. Grup 4 ini khusus untuk satu jenis bahan oli, yaitu PAO. MPAO juga ada, yang CPAO, ada yang MPAO. Terus juga ada kemudian grup 5. Grup 5 ini adalah semua jenis pelumas yang enggak masuk kategori grup 1, 2, 3, 4. Sifro-nya menyebut bahan naphtha-inik juga, dan penulis cari info, dan ternyata naphtha-inik itu bisa masuk grup 1, 2, 3 juga, tergantung dari komposisi. Kok bisa gitu, Mas? Ya karena aslinya ya oli grup 1, 2, 3 itu adalah olahan dari minyak bumi yang mengandung aromatik, parafinik, dan naphtha-inik. Nah, naphtha-iniknya ini bisa banyak, bisa sedikit. Parafinnya juga. Kalau untuk kandungan aromatik terutama adalah untuk membedakan grup 1, 2, 3. Jadi grup 1, grup 2, grup 3 itu awalnya mengacu pada olahan minyak bumi yang punya batasan tertentu. Jadi misalnya kalau aromatiknya sekian persen itu masuk grup 1, kurang dari sekian persen grup 2, sangat sedikit masuk ke grup 3. Jadi grup 1, grup 2, grup 3 itu lebih pada komposisi bahan. Nah, padahal olahan minyak bumi itu bisa macam-macam. Prosentase dari masing-masing zatnya itu bisa beda-beda. Yang namanya sama-sama grup 2 itu komposisinya mungkin dari aromatiknya sama, hampir sama sekian, tapi yang lain-lain bisa beda. Jadi kandungan parafinik dan naphtha-iniknya bisa berbeda sangat jauh walau sama-sama grup 2. Ini juga berlaku untuk kualitas. Jadi untuk kualitas juga sama ya. Untuk kualitas bahannya itu nggak begitu bisa berpengaruh. Jadi ada yang bahan grup 1 yang berkualitas, bahan grup 2 yang berkualitas, bahan grup 3 yang berkualitas, dan tentu ada juga yang tidak berkualitas. Jadi ya harus diingat ya bahwa
yang membedakan grup 1 dengan grup 2 dengan grup 3 itu bukan bahan dasarnya ya, tapi kandungan apa nih istilahnya, pengotornya ya, sulfurnya, aromatiknya, apa maneh sama satu lagi lupa penulis. Dan ini juga tidak membedakan dari cara pembuatan, dari bahan tidak membedakan, dari cara pembuatan juga tidak membedakan. Nah yang makin rumit sekarang ini yang namanya oli grup 2 atau 3 itu bisa dibuat tidak hanya secara alami tapi juga secara sintetik. Proses sintetik sendiri itu kalau dalam arti kimianya adalah menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi model bahan tertentu ketika dicampur muncul yang baru, itu namanya sintetik. Rasanya ya oli bekas mungkin bisa aja masuk sintetik ya, kalau ini didapat dari mencampurkan dengan zat-zat lain juga. Jadi kalau yang umum itu kan dari proses penguapan, pemanasan, pengendapan gitu ya, kalau proses naturalnya. Nah kalau proses sintetik harus ada bahan lain juga. Rasanya oli bekas bisa termasuk sintetik juga ya. Ya ini ya yang bikin rancu, karena ya pengukurannya nggak standar. Kita nggak bisa ngomong serta-merta oh grup 3 itu lebih baik, karena yang namanya kualitas dari oli itu parameternya sangat banyak. Maksudnya yang harus diukur sangat banyak, sifat-sifatnya sangat banyak. Apalagi kemudian sekarang nggak ada istilah pembatasan antara oh yang sintetik itu harus begini, oh yang sintetik itu ciri-cirinya seperti ini. Nggak ada ya yang sekarang itu bisa ngomong jelas gitu. Jadi serba ngambang semua. Karena ngambang semua ini ya harusnya orang nggak begitu, harusnya nggak perlu terlalu protes lah ketika penulis ini ngomong minyak goreng itu termasuk full sintetik. Karena apa? Karena ya kata-kata full sintetik sendiri sudah tidak lagi mencerminkan kualitas, tidak mencerminkan kemampuan yang lebih baik. Yang penulis sebutkan tadi itu kan modelnya adalah bahan-bahan oli, base oilnya harus gini. Nah yang masalah kita itu sulit untuk tahu apakah ya bahan-bahannya ini memang berkualitas gitu loh. Kan seringkali ya diomongkan bahwa oli full sintetik itu adalah tanda kualitas. Oli kalau full sintetik itu sudah dijamin lebih baik. Bahkan dari grup oli, dari LGIC, dari Bekakas berani klaim bahwa yang namanya oli full sintetik itu bisa 2 kali atau 4 kali lebih baik daripada oli mineral. Yang kalau menurut penulis, kalau dari standar sekarang itu omong kosong besar ya. Oli-oli yang ada labelnya full sintetik, yes. Banyak yang ya penulis sering sekali merasa tertipu beli oli yang harganya di atas 100.000 yang labelnya full sintetik. Penulis malah sering kaget dengan oli-oli yang harganya murah cuma 30 ribuan gitu ya, yang ternyata bisa lebih awet daripada oli full sintetik. Contohnya sekarang penulis pakai Audi-Loop, harganya kebanyakan kurang dari 30.000 seliter, 1 liter. Antara oli ini dengan oli Shell Advanced Power yang harga 170 berapa gitu di SPBU Shell, bagus mana? Kalau penulis saya berpendapat lebih bagus oli Audi-Loop ini, karena terbukti pakai siang-siang ya gak separah oli Shell Advanced Power. Banding oli Fastron full sintetik ya 0W50 atau Fastron Platinum 10W60 atau ya bahkan Liqui Moly Street Race ya,
mending Audi Loop ini ya. Penulis nggak ngomong Audi Loop ini oli yang baik ya, oli rekomendasi belum sih. Terakhir coba nggak termasuk rekomendasi, masih termasuk rata-rata. Oli rata-rata itu artinya apa? Oli yang ya kemampuannya layak dapat logo API lah, karena oli-oli logo API ya penulis rasakan mirip-mirip kayak gini. Tapi paling tidak dibanding oli dengan label full sintetik ya kebanyakan lebih baik, bahkan termasuk yang harganya mahal. Yang terakhir ada Quarter 8 juga, oli-oli mistis seperti misalnya merek Daytona, merek BM1, merek Axon, CTX. Saya mending oli Audi Loop ini. Balik lagi ke full sintetiknya ya. Mungkin penulis dianggap omong kosong ketika ngomong, oh oli full sintetik mahal itu nggak sebaik ya oli mineral murah ini ya. Mungkin dianggap penulis, wah cuma feeling, oh cuma uji pemanasan. Apaan oli kok dipanggang itu, oh api itu. Apaan uji kok pakai suara mesin ini, telinga dewa kah? Apaan uji oli kok pakai ngukur top speed? Apaan uji oli kok pakai ngukur akselerasi? Goblok itu. Oli kok dibilang mempengaruhi performa. Tapi ya mereka sendiri nggak bisa ya menunjukkan, oh oli mineral ini jelek, oh oli sintetik ini bagus. Nggak bisa. Mereka yang pamerkan itu biasanya apa? Kandungan aditif. Oh ini uji lab dari ini gitu. Tapi uji labnya nggak bisa menunjukkan jeleknya oli mineral atau bagusnya oli full sintetik. Dia protes cara uji penulis, protes cara uji yang oh kok pakai top speed, akselerasi, pakai ya bahkan konsumsi bahan bakar ya, pakai yang tanda kanannya motor penulis ini bar konsumsi bahan bakar. Protes tapi dia sendiri nggak punya caranya. Terus dia nyoba jelaskan, oh molekulnya seragam, oh dari pabrikannya sudah berusaha gini, sifatnya lebih baik. Itu kan teorinya. Itu kan contoh-contoh dari pabrikan yang memang produksi oli berkualitas. Nah coba contoh dari dunia nyatanya mana gitu loh. Ya memang penulis tahu bahwa ya yang banyak orang ngaku-ngaku ngomong-ngomong nyuruh-nyuruh uji lab itu pada nggak punya uang semua. Ngasih pembuktian tapi omong kosong tok, nyuruh-nyuruh tok gitu ya. Padahal ya mereka itu juga nggak tahu bahwa yang namanya uji oli itu ya bakal amat mahal. Melakukan uji dari 4 oli itu biayanya bisa yos gak akan nutup semua penghasilan YouTube penulis selama ini. Karena ya lihat aja lah uji dari SNI berapa itu biayanya, kalau nggak salah 33 juta atau berapa dari pengujian yang harus dilakukan. Itu cuma SNI yo. Belum kalau uji berdasarkan API bisa 500 juta. Tapi memang banyak ya penipu-penipu di grup oli yang ngomong, wah uji oli itu murah, 150.000 pun ada. Padahal bisa jadi ujinya juga uji ecek-ecek yang yo nggak bisa diandalkan, yang kalau kita kirim 2 sampel yang sama hasilnya bisa beda. Barang yang sama dikirim 2 kali bisa aja hasilnya beda. Pakai uji terpilih pun masih mahal ya. Pakai uji misalnya, oxidation stability, evaporation loss, kinematic viscosity, HTHS, TBN,
nggak murah ya kalau kita lihat tarifnya satu-satu. Apalagi kalau ya ujinya sudah sampai misalnya fuel efficiency index, alah yes. Jadi yang ngomong sintetik itu lebih baik dari mineral itu nggak pernah ya ngasih bukti real gitu ya. Di sini cuma omongan tok, teori tok ya. Teori yang kadang-kadang juga sudah nggak relevan lagi untuk saat ini karena sudah salah fakta nih. Nah, kalau kita ngomong sintetik atau enggak itu berdasarkan dari kemampuan, dari daya pelicin, daya tahan lah. Ya maka minyak goreng itu jauh lebih pantas disebut full sintetik daripada oli mesin. Yang namanya oli full sintetik itu apa sih? Oli full sintetik itu kan dipercaya bisa lebih awet pemakaiannya, masa pakainya. Kriteria awet itu bagaimana? Kriteria awet itu ya artinya motor bisa kencang terus lama, bisa lebih irit, suaranya halus lebih lama. Kan kriterianya seperti itu. Dan pengalaman penulis menggunakan minyak goreng 10% itu bisa membuat awet oli sampai 50% masa pakainya. Jadi yang biasanya suara kasar di kiloes 400 km, kalau campur minyak goreng mulai dari awal bisa sampai 700 luwih ya. Kira-kira seperti itulah kondisi yang penulis alami ketika menggunakan campuran minyak goreng. Nah, kalau seperti itu ya pantas dong kalau kita sebut minyak goreng itu sebagai oli full sintetis. Kalau kita pakai oli mineral harga 30 berapa ribu gitu ya, campur minyak goreng 10%, campur oli samping 5%. Ya kalau kita hitung dari ya beli totalnya bisa anggap aja 90.000. Kita bandingkan dengan oli 90.000, dan ternyata kemudian yang oli mineral campur minyak goreng campur oli samping bisa sampai 2 kali lipat masa pakainya daripada oli harga 100.000. Ya harusnya gelar sintetik, oli sintetik itu diberikan kepada oli mineral campuran minyak goreng. Ini penulis ngomong bungkus ya, sing ana tulisannya di bungkus oli high quality mineral gitu ya. Jadi kalau oli high quality mineral ya kalau orang-orang ngomong, orang-orang grup oli itu wah kelasnya di bawahnya sintetik gitu, ini oli terbaik itu harus sintetik. Tapi ya nyatanya nggak sedikit orang yang pakai oli mineral yang kemudian bisa jauh lebih awet daripada oli full sintetik. Kan juga nggak pantas lah pakai kata-kata sintetik itu. Kan juga masuk akal lah kalau kita kemudian menyebut minyak goreng itu termasuk sintetik. Karena minyak goreng bisa membuat oli itu jauh lebih awet. Oli lebih awet juga tentunya mesin jadi lebih awet. Orang yang sering mengalami kompresi bocor ya karena banyak kerak di ruang olinya, juga ruang bakar, pakai minyak goreng ada yang sampai sembuh kompresi bocornya. Ada yang berasap pakai campuran oli mineral campur minyak goreng, ada yang jadi nggak berasap lagi. Yang mesinnya berlumpur pakai oli mineral campur minyak goreng, sudah banyak yang senang sekali karena mesinnya nggak jadi turun mesin, mobilnya nggak jadi turun mesin. Nah kalau yang seperti itu yang terjadi, apa salahnya sih kita nyebut minyak goreng itu sebagai full sintetik? Karena ya kenyataannya secara kemampuan itu jauh lebih baik daripada
oli full sintetik yang sekarang ini beredar. Kalau nggak suka seperti itu ya opsi lainnya kita harus sebut kata-kata sintetik itu sebagai tanda oli yang buruk. Jadi kalau kita nemu ada oli labelnya full sintetik, kita harus dalam hati berpikir bahwa oh ini adalah oli mahal yang secara kemampuan tidak sebanding dengan harganya. Bahkan bisa jadi secara kemampuan berada jauh di bawah oli yang misalnya sepertiganya harganya. Ya harusnya begitu ya kalau kita ngomong berdasarkan realita. Tapi kalau ngimpi ya maneh. Sampai sekarang masih nyebut oli sintetik bisa sampai 3 kali lipat lebih awet daripada oli mineral. Masih banyak yang ngimpi-ngimpi seperti itu ya. Dan sayangnya yang ngimpi-ngimpi seperti itu akhirnya ikut membohongi orang lain, padahal orang lain itu pinginnya benar-benar cari oli yang awet. Akhirnya ternyata kemudian ya mungkin olinya dipaksa sampai sesuai dengan rekomendasi, tapi mesin akhirnya kemudian bermasalah, jadi berlumpur minim kalau di mobil, piston jadi ngantong, silinder ngantong, pistonnya aus, pelatuknya juga kelotakan. Secara kualitas juga minyak goreng bisa dibilang lebih konsisten daripada oli mesin. Karena jelas oli mesin itu sekarang banyak yang mengalami penurunan kualitas. Kita nggak mendengar hal yang sama terjadi pada minyak goreng. Vilma sekarang dengan 5 tahun yang lalu nggak lebih buruk. Beda dari kalau kita misalnya nyebut Bardach, Total, Shell, apalagi kayak dari Pertamina soal Fastron, Mesran, Enduro, Prima XP, banyak yang turun kualitasnya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.